Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harun Rashid, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, di sini dengan NIM saya yaitu 202207100089. Nah, pada kali ini saya ingin membahas contoh kecil dari ilmu komunikasi, bahwa kita bisa mengetahui nih, ilmu komunikasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmu komunikasi verbal dan ilmu komunikasi non verbal. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu komunikasi verbal? Jadi ilmu komunikasi verbal itu ada ilmu komunikasi yang menggunakan lisan ataupun tulisan, kayak semacam kita berargumen, kita ngobrol, kita berdebat, terus kayak kita semacam berdialog gitu ya. Nah, salah satu contoh kecilnya itu kita kirim-kirim pesan, terus kita berdialog tapi lewat telepon. Itu salah satu ilmu komunikasi verbal, kayak chattingan, terus kayak kita kirim-kirim kabar tapi itu lewat chattingan. Itu salah satu contoh dari ilmu komunikasi verbal. Sedangkan ilmu komunikasi non verbal adalah ilmu komunikasi yang tidak menggunakan bahasa kayak tulisan ataupun lisan gitu ya. Jadi bahasa ilmu komunikasi non verbal itu kayak semacam pakaian atau artefak gitu ya. Jadi kita walaupun dia tidak ngasih tahu kalau misalkan dia itu siapa, kita bisa melihat kecil nih, kita bisa melihat contoh kecil, wah orang ini pakai baju kayak gini gitu ya. Jadi kita tahu orang ini adalah pegawai gitu ya. Orang ini adalah kayak pekerja gitu. Oh, orang ini mahasiswa gitu. Itu dalam segi pakaian. Walaupun orang tersebut tidak mengasih tahu dalam bahasa verbal ya, tapi kita bisa tahu dalam bahasa non verbal karena kan orang itu adalah mahasiswa. Soalnya dalam segi penampilan dia sangat rapi gitu. Nah, terus contoh kecil juga kayak semacam bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, kayak bahasa tubuh gitu ya. Kita tidak tahu kalau misalkan orang itu kayak lagi marah, tapi muka dia itu kayak menandakan dia itu lagi marah. Nah, itu kita bisa tahu gimana caranya. Nah, pada saat kali ini saya ingin menjelaskan contoh kecil dari ilmu komunikasi verbal dan ilmu komunikasi verbal melalui iklan saya temui di YouTube kali ya, di YouTube. Nah, iklan di sini saya akan menganalisa dari sebuah iklan Thailand yang di sini boleh kita sebut lah ya, orangnya itu dengan sebutan Pangwang lah. Soalnya di sini tidak disebutkan siapa pemeran utamanya gitu, soalnya namanya iklan kan. Nah, sebelum kita melanjut pembahasan, mari kita lihat dulu cuplikannya.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น
เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Menganalisis cuplikan dari video yang pertama. Nah, dalam cuplikan yang pertama, di situ saya bisa menganalisa yaitu yang bernama dengan pakaian ataupun artefak. Saya di situ bisa melihat kalau misalkan ada sebuah orang ya, kita sebutlah namanya Pangwang, yang sedang jalan terus tiba-tiba dia kayak kesiram air gitu dari loteng gitu, dari atas. Nah, kita lihat dari segi penampilannya. Di situ dia kayak semacam rapi, dia bawa tas, terus tahu-tahu dia kayak kesiram gitu. Nah, di situ saya bisa bisa menganalisa kalau misalkan dia itu adalah sebuah mahasiswa di Thailand lah gitu ya. Pokoknya itu kayaknya iklan Thailand gitu. Nah, terus di situ ada juga tuh namanya artefak, yaitu kayak semacam pot bunga. Nah, pot bunganya ini kan tadinya kan layu tuh, nggak ada daun sama sekali. Nah, saat si Pangwang itu dia melihat si pot bunga itu, dia kayak kepikiran daripada airin kebuang sia-sia, mendingan ditaruhin pot bunga kan di bawahnya gitu ya. Ya hitung-hitung ada gunanya dikit lah gitu ya. Nah, situ ada sebuah pakaian ataupun pakaian artefak yang saya analisa. Menganalisis cuplikan video yang kedua. Nah, dalam cuplikan yang kedua di situ ada namanya bahasa tubuh. Bahasa tubuh yaitu saat saya menganalisa ya dari sebuah cuplikan iklan tersebut. Di situ ada namanya si bapak-bapak yang kayak menggeleng-gelengkan kepala gitu saat si Pangwang itu lagi ngasih duitnya, ngasih dananya ya ke pengemis yang ada di samping jalan itu. Nah, di situ juga terdapat namanya tulisan kayak for education. Makanya si Pangwang itu kayak ngasih duit itu seakan-akan dia ingin nih berharap kalau si anak ini ada suatu saat nanti bisa kayak sekolah gitu. Nah, di situ kayak si bapak itu yang melihat itu kan menggeleng-gelengkan kepala seakan-akan kalau misalkan kita menggunakan bahasa verbalnya ya, dia kayak akan ini anak ada-ada saja gitu ya, mungkin kayak gitu kali. Tapi dalam bahasa non verbal dia cuma menggeleng-gelengkan kepala. Maka di situ saya bisa menganalisa di situ ada sebuah bahasa tubuh yang mengartikan si bapak itu kayak akan ya udah sederhana gitu, kayak gitu. Menganalisis cuplikan dari video yang ketiga. Nah, pada cuplikan yang ketiga di situ saya bisa menganalisa di situ ada namanya para bahasa ataupun aspek-aspek bahasa yang susah untuk dimengerti, yaitu kayak semacam kecepatan berbicara gitu ya, terus tinggi rendahnya nada, volume suara gitu ya, dan dialek ataupun siulan ataupun tangisan, gumaman. Nah, di sini saya bisa melihat nih saat si Pangwang itu lagi makan, tiba-tiba ada si anjing tersebut ingin mendekatinya lah gitu ya, mendekatinya terus seakan-akan dia
ingin minta makanan yang lagi dimakan sama si Pangwang itu. Nah saat si anjing itu pengen minta, nah si Pangwang itu dia berekspresi kayak pengen menunjukin nih versi ini anjing nih, aku punya dua gitu ya gitu. Nah gitu, di situ mungkin kemungkinan di situ adalah sebuah bahasa, yaitu itu bahasa para bahasa yang susah untuk dimengerti, tapi kita paham orang nih lagi ingin sedekah gitu ya ke anjing tersebut. Menganalisis cuplikan dari video yang keempat. Nah pada cuplikan yang terakhir ataupun yang keempat, yaitu adalah namanya ruang dan waktu. Boleh kita lihat cuplikan dari awal saat si Pangwang ingin memberikan sebuah dananya, sebuah duitnya lah gitu kepada si pengemis yang di samping jalan itu, yaitu ibu-ibu dan anak-anak ya, dan anaknya lah, anak kecilnya. Itu terdapat tulisan yang bertuliskan for education. Itu adalah sebuah ilmu komunikasi verbal yang menggunakan tulisan, bahwa si anak tersebut ingin menunjukkan bahkan dirinya itu ingin sekolah, tapi dia tidak memiliki biaya untuk sekolah, maka dia ikut ibunya mengemis dan mengasih papan yang bertuliskan for education, seakan-akan orang yang melihat itu dia kayak macam, oh ini anak pengen sekolah tapi nggak ada dana, makanya dikasih gitu dana itu buat orang-orang yang ingin ngasih. Nah si Pangwang itu ngasih, dia seling berapa hari dia ngasih, tahu-tahu si anak ini nggak ada. Nah saat si anak ini nggak ada, langsung tuh si ibu kayak dipanggil gitu sama anak. Nah ternyata itu anaknya yang lagi berdiri dan pakai seragam. Nah si Pangwang ngelihat itu kan, si anak kecil itu kayak langsung tuh dia kayak senyum bahagia gitu. Nah di situ baru ternyata apa yang selama ini dia bantu, orang-orang yang dia bantu di situ itu ternyata ada manfaatnya juga gitu. Nah baik, begitulah salah satu contoh kecil dari ilmu komunikasi verbal dan ilmu komunikasi nonverbal yang telah saya analisis dari sebuah iklan Thailand. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.